Hai, welcome back to One IT Solution bersama saya Bayu, dan ini adalah sebuah PC rakitan yang kemarin kita melakukan challenge tahan tawa untuk menentukan harga PC dan kita dapatnya 7 juta ya. Berbeda 500.000 dari yang challenge sebelumnya, dimana sebelumnya itu 7,5, sekarang 7 juta. Jadi harusnya nggak jauh beda sih ya, tapi faktanya 7 juta itu sudah cukup mempengaruhi ya dari hasil rakitannya. Ya mungkin juga kita pengen berbeda aja sih ya. Jadi di rakitan kita kali ini kita memang menggunakan yang cukup ala kadarnya. Beberapa ada yang sedikit di up. Jadi kayak ya mungkin ada yang anjlok sedikit lah ya. Ada yang kayaknya udah oke banget, ada yang agak anjlok gitu ya. Jadi ya seperti inilah PC rakitan 7 juta kita. Ini nggak 7 juta pas sih ya. Sebenarnya 69 sekian. Anggaplah 7 juta ya. So, di kesempatan kita kali ini kita akan coba mereview, melihat seperti apa performa dari PC ini, dan kira-kira nanti PC ini itu arahnya kemana sih? Apakah buat gaming yang AAA, ataukah cuman e-sport aja, atau mungkin cuman Plant vs Zombie, Dinner Dash. Ya, I don't know, kita lihat aja. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian, tentu saja kita akan memperkenalkan komponen yang kita gunakan pada PC rakitan kita kali ini. Yang pertama, di sini kita pakai prosesornya Intel i3 10100F, dan juga untuk motherboardnya di sini kita pakai MSI H510M Bomber. Ya, jadi dari kedua komponen tersebut memang kita pakai yang murah-murah aja ya. Bahkan untuk seri motherboardnya mungkin saya harus memilih yang cukup rendah sedikit ya, untuk memangkas budget sih ya. Karena di sini saya ingin menggunakan RAM yang cukup tinggi, dimana saya menggunakan T-Force Nighthawk yang 2x8GB 3200 mHz DDR4. Terus untuk VGA, nah ini VGA biasanya yang paling dilihat ya. VGA-nya kelihatan kecil, dan memang di sini kita cuma pakai RX 550 dari Avox, yang mana itu hanya memiliki 4GB untuk VRAM-nya ya. Sulit. Terus untuk penyimpanannya di sini saya cuma pakai satu penyimpanan SSD 256GB dari Ramsta, dan juga untuk casing ini sama seperti yang video kita kemarin ya. Ini casingnya kita pakai Darkflash DK352 yang edisi white dengan 4 fan bawaan, satu di belakang, 3-nya di depan. Dan ini sudah RGB. RGB-nya yang kayak gini ya, yang bukan yang Illumate gitu ya, bukan yang halus gitu perubahan warnanya, kelihatan lah ini agak tek gitu ya. Tapi masih oke kok, masih bagus, masih PC gaming banget lah ya. Karena kalau nggak RGB itu nggak gaming katanya. Terus yang terakhir power supply, ini kita pakai Cougar VTK 500 watt yang 80 plus bronze tentu saja. Dan totalnya tadi sudah saya sebutkan 69 sekian, bulatkan aja lah jadi 7 juta ya. So, dengan rakitan seperti ini, oke, kita sudah bacakan, dan memang RAM-nya di sini memilih menggunakan 16GB 3200 mHz. Sudah bagus, nggak perlu diganti-ganti lagi. Kalau misalkan kalian punya rakitan seperti ini, apa yang perlu diganti? Yang pertama mungkin prosesor i3 Gen 10 itu masih oke lah ya, masih worth untuk digunakan dengan harganya yang nggak terlalu mahal juga, dengan performa yang ya lumayan. Mungkin motherboard di sini perlu lah ya kalau misalkan kalian mau ganti. Memang untuk slotnya sendiri sudah ada untuk NVMe, cuma memang belum ada pelindungnya atau thermal shieldnya, jadi kebuka gitu aja. Dan untuk fitur-fiturnya juga di sini basic sih ya. Apalagi VGA. VGA di sini kita cuma pakai RX 550, yang mana itu kalau di zaman sekarang itu menjadi VGA yang low ya, low banget. Kalau dulu mungkin sedikit dipuja-puja karena ya pada masanya pernah berjaya lah ya, tapi sekarang dia sudah mulai memudar. Dan seperti apa performanya jika kita gunakan ya di tahun-tahun sekarang ini 2022. Jadi mungkin itu aja kalau soal casing. Ini udah kalian mau pasang sampai nanti ke rakitan, misalkan lah kalian upgrade ke 3000 series atau mungkin nanti 4090 mungkin ya, ini masih bisa masuk sih. Jadi casing aman, fan juga sudah ada 4 bawaan, udah bagus. Terus power supply juga oke, 500 watt 80 plus bronze. Kalau misalkan kalian pakai yang lebih tinggi lagi untuk VGA-nya mungkin di 3060 atau 3070, sekiranya segituan lah ya. Itu mungkin perlu upgrade lah.
amannya. Jadi itu aja sih ya untuk sedikit detail dari rakitan ini. Kalau ngomongin penyimpanan SATA 256 cukup lah ya, kalian split 100-100, satu untuk C, satu untuk game atau file-file kalian, ya itu masih oke lah 100 itu. Kalau mau nambah mungkin nambah harddisk aja. Tapi kalau mau ada budget lagi, tambahin NVMe masih ada slot, bisa kok. Oke, sekarang kayaknya kita langsung masuk aja ke pengujian kita kali ini, dimana di sini kita melakukan pengujian seperti biasa, merender-render dan juga menggaming-gaming. Dan memang targetnya di sini saya nggak terlalu banyak ekspektasi ya. Mungkin nanti adalah 2 AAA untuk gamenya dan ya yang lainnya game-game e-sport biasa-biasa aja lah. Jadi kita mulai aja untuk pengujian kita yang pertama pada Cinebench R23, dimana di sini kita melakukan 2 kali pengujian single core dan juga multi core. Dan di sini kita melakukan 30 menit tes stability. Untuk hasilnya sendiri ya lumayan sih ya. Untuk multi core-nya ada di 4632 dengan single core-nya ada di 1094. Lanjut masih di pengujian CPU, di sini kita melanjutkan di Geekbench 5 dan untuk CPU benchmark-nya sendiri hasilnya ada di 4383 untuk multi core-nya dan single core-nya ada 1138. Kemudian untuk compute benchmark-nya di sini memang skornya tidak terlalu tinggi ya, hanya di 13.810 OpenCL score. Kemudian lanjut kita akan menguji VGA kita. Di sini kita melakukan pengujian pada Furmark dan untuk presetnya di sini kita pakai 1080 dan untuk hasilnya ya mungkin sesuai ekspektasi saya ya, hanya mendapatkan 1335 poin dengan 23 FPS dengan max GPU temperatur 55 derajat Celcius. Kalau ngomongin suhu, VGA kayak gini memang tidak terlalu bermasalah sih ya, pasti selalu aman. Pengujian berikutnya kita lakukan di 3D Mark Time Spy dan untuk hasilnya sendiri overallnya hanya di 1437 poin, kemudian GPU skornya ada di 1280 poin dan CPU skornya ada di 4749 poin. Dari sini kita udah bisa lihat performanya memang sedikit jomplang ya di VGA-nya. Tapi untuk prosesor sedikit lebih ngangkat. Ya it's okay, nggak masalah. Toh budgetnya pas-pasan dan kita sedikit nge-up untuk RAM-nya ya. Baik, kita sekarang lanjut untuk pengujian game nih ya. Dan game yang pertama kita lakukan pengujian pada Valorant. Di sini kita menggunakan presetnya high, kita ratakan high dan juga untuk resolusinya nanti kita akan menguji di 1080 semua. Untuk Valorant ini kita masuk ke training ground aja, ke practice range dan kita coba keluarkan skill-skillnya. Memang ada sedikit penurunan ya, FPS-nya turun kadang-kadang di 60 FPS. Tapi ya untuk stabilnya kurang lebih ada di 70 FPS hingga 80. Memang FPS-nya nggak menyentuh 100. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini mungkin menurunkan presetnya ke medium atau low dan juga anti-aliasing-nya di sini kita memang pakai yang agak tinggi, bisa dinonaktifkan aja biar bisa dapat performa yang lebih bagus. Terus lanjut di game berikutnya yaitu adalah game Dota 2 dan dimana pada game Dota 2 ini kita menggunakan preset high dan untuk hasilnya sendiri memang nggak terlalu bagus ya saya bilang, karena kita pakai preset high, kita di sini mainnya bisa dapat di angka 40 hingga 70-an FPS dengan suasana ketika lagi ramai atau war itu turunnya di 40-an FPS, tapi kalau nggak dia bisa stabilnya di 60-70-an FPS ya. Jadi sarannya memang diturunkan saja untuk presetnya ke medium ataupun low. Dengan render resolution nggak usah diturunkan, tetap di 100%. Harusnya ini sudah aman untuk dimainkan. Sekarang kita lanjut untuk game e-sport berikutnya yaitu game CS:GO dan di sini kita pakai presetnya juga sama high semua. Kita di sini lihat replaynya orang aja yang lagi live dan untuk FPS-nya sendiri di sini aman banget 70 sampai 100-an FPS kurang lebih. Beberapa kali mungkin ada penurunan di 60-an ya, nggak di bawah 60. Jadi masih aman-aman aja untuk game CS:GO. Tapi ya ini adalah game FPS. Jadi kalau misalkan FPS kalian masih belum lebih dari 100 kayaknya kurang sih ya. Jadi saran ya tadi diturunkanlah presetnya ke medium ataupun low. Harusnya masih aman. Nggak usah nurunin resolusi. Resolusinya masih aman. Tapi kalau kalian memang tipikal orang yang main FPS suka di resolusi 4:3, ya silahkan. Harusnya performanya malah lebih baik. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke game AAA nih ya. Ini adalah pengujian yang saya sedikit khawatir setelah melihat performa dari game
e-sport tadi itu kayaknya pas-pasan, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja. Untuk game yang pertama ini kita cobain Shadow of the Tomb Raider, dan untuk presetnya saya low-kan semua. Ini yang paling mentok lowest. Resolusi nggak saya turunkan, masih stay di 1080. Kita lihat seperti apa hasilnya, dan setelah saya run benchmark, ya memang sudah sangat kelihatan sih ya. Ini agak parah karena average-nya hanya di 22 FPS. Jadi ngomongin playable sih nggak enak banget buat mainin game di bawah 30 FPS. Tapi kalau misalkan kita turunkan resolusinya ke 720 mungkin ya harusnya masih bisa ngangkat ke 30-an FPS. Kemudian lanjut di game AAA berikutnya yaitu Horizon Zero Dawn, dan di sini kita juga pakai resolusi yang sama 1080 dengan presetnya low atau favor performance. Di sini langsung saya run benchmark, dan wow, terlihat banget hampir sama seperti Shadow of the Tomb Raider, tapi sedikit lebih baik. Karena untuk performanya sendiri di sini dia hanya ada di 28 average FPS-nya, dan untuk skornya hanya di 5038 poin. Nggak sebagus itu juga, dan kalau ngomongin playable harusnya masih bisa sih ya 28 FPS. Ya meskipun nggak stabil di situ terus ya, kadang-kadang ada turun dikit. Jadi solusinya masih bisa lah diturunkan ke 720 untuk resolusinya. Ya itu tadi memang harus mengorbankan sedikit kualitas grafik kalian, tapi kalau misalkan kalian maksa mau main, ya ini masih aman lah, masih bisa lah. Dan harusnya ini PC kalian nggak usah khawatir, nggak akan overheating juga selama kalian nggak overclock ya. Ini nggak usah kita overclock juga. Ya basic apa adanya memang seperti ini. Jadi memang tidak sewah itu ya pada rakitan 7 juta kita kali ini, berbeda dengan yang 7,5 juta kita yang sebelumnya, dimana itu kita kalau nggak salah pakai 1650 ya kalau nggak salah. Itu masih oke sih, masih bagus. Tapi ya beginilah ya adanya. Kita mencoba sedikit yang berbeda aja, dan memang hasilnya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya untuk PC rakitan ini sendiri masih cocok jika kalian gunakan untuk game-game e-sport, meskipun kalian nggak bisa dapat high dengan FPS di atas 60 secara stabil. Harus ke medium ataupun low biar kalian bisa dapat performa yang lebih baik. Dan untuk game AAA malah harus menurunkan resolusinya ke 720. Ya cukup sesuai ekspektasi saya sih ya. Tapi ya beginilah challenge dari kita, dimana kita menahan tawa, ketawanya kepotong 3 juta, jadinya sisa 7 juta, beginilah adanya. Baik, jadi ini adalah konten review rakitan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli PC seperti ini, ataupun mungkin mau beli komponen-komponennya aja, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk langsung ke e-commerce-nya kita, One IP Solution. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.